Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Mas Reza, kalau gitu yang dilihat sampai dengan sekarang 7 hari lebih ini belum ada update dari polisi terkait dengan penyelidikan kasus kematiannya Daru. Ini kenapa? Apakah karena polisi sangat berhati-hati nunggu timing atau memang benar-benar sulit diungkap? Kasus ini kadung viral dan masyarakat sudah punya spekulasi sekian banyak. Salah satu spekulasi yang kencang adalah beranggapan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain, homicide. Entah itu perbuatan orang lain berupa pembunuhan, ataukah pembunuhan berencana, ataukah penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Framing sedemikian rupa oleh masyarakat seolah-olah mengharuskan polisi untuk melakukan kerja penegakan hukum bahwa ujungnya peristiwa pidana. Oleh karena itu, masuk akal kalau polisi ekstra hati-hati. Pertama, terkait dengan pengungkapan kasusnya. Kita pada segmen sebelumnya sudah berbicara tentang 4 kemungkinan. Ada satu agenda yang juga harus dipertimbangkan masa-masa oleh pihak kepolisian. Saya bisa katakan hal ini karena berdasarkan pengalaman saya, terbatas memang, pengalaman saya membantu teman-teman di kepolisian. Oke, apa itu? Tempo-tempo saya merasa, ini teori ece-ece saya, bahwa teman-teman penyidik ini agak lebih sulit menyampaikan pengumuman ke publik ketika kasus yang viral itu ternyata bukan pidana. Kenapa? Berarti ini tidak diterima maksudnya? Ini mematahkan anggapan masyarakat. Yang kedua, bisa mempertaruhkan reputasi kepolisian. Nanti polisi dituduh tidak transparan. Tinggal dijelaskan saja kenapa. Sekali lagi, kita sudah bicara tentang anggapan masyarakat yang sudah sedemikian luas itu. Kalau kemudian polisi pada akhirnya menyatakan tidak ditemukan unsur pidana, ini bukan kematian akibat pidana, maka anggapan kepolisi apa? Polisi tidak transparan, polisi justru melakukan obstruction of justice terhadap dirinya sendiri, dan seterusnya. Dan tiga, barangkali juga ada pertimbangan menjaga kenyamanan perasaan batin keluarga, sanak saudara korban yang ternyata kehilangan nyawa bukan akibat peristiwa pidana. Dengan kata lain, anggaplah kenapa sudah lebih dari 1 pekan ternyata Polda Metro Jaya belum menepati janji sebagaimana dikatakan oleh Pak Kapolda. Kemungkinan cuma 2. Memang terkait dengan pengungkapannya yang pelik, atau justru pihak Polda Metro Jaya memilih untuk ekstra hati-hati dengan mempertimbangkan masyarakat, reputasi kepolisian, dan perasaan sanak saudara almarhum. Sebagai mantan Kabar Eskrim Pak Ito, sebenarnya lihatnya sendiri Anda bahwa ini lebih kemana? Lebih ke tadi menjaga perasaan termasuk dari netizen karena ya takut tidak menerima gitu dengan realita kenyataan yang ada, atau memang sulit diungkap? Jadi gini Mbak ya, tadi saya sampaikan bahwa kasus ini adalah termasuk dalam kasus yang sulit. Tadi kalau dari segi 3 pembuktian ya, karena tersangkanya tidak ada, barang buktinya tidak ada. Kita sekarang seperti sedang mengumpulkan puzzle dari kedokteran forensik, dari psikologi forensik, dari digital forensik ya. Nanti kan yang tadi dikatakan oleh Pak Dr. Budi bahwa untuk otopsi itu adalah merupakan platinum evidence ya dok ya. Hanya mungkin ada satu Pak yang biasa kita lakukan adalah kita juga mengharapkan adanya namanya perkiraan kapan korban itu meninggal. Pasti waktu ada. Kematian. Pasti ada. Ya itu kan dari situ nanti diurut. Nah kemudian kan nanti ada bagaimana analisa CCTV, analisa mungkin HP dan lain sebagainya. Nah kemudian yang tadi disampaikan Pak Reza betul. Kalau polisi setiap tahap menyampaikan ini baru satu puzzle, maka akan muncul spekulasi lagi. Sehingga dalam penjelasannya mereka harus lengkap, bukan hanya cepat tapi harus cermat. Nah itu mungkin yang dilakukan. Masalahnya dengan tadi cermat ya, bukan berarti cepat tapi harus cermat Mbak Rustika. Malah makin lama ini adalah makin membuat bola liar nih, banyak teori konspirasi yang beredar di mana-mana sehingga membuat hal seperti ini kok nampaknya bertanda tanya, kok nggak ada ujungnya kemana? Apa sih faktor penyebab kematian Daru ini? Nah jadi sebenarnya data dari netizen itu membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Reza itu betul gitu. Jadi memang publik itu sampai sekarang dia tidak mendapatkan jawaban gitu. Jadi dia selalu melihat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Dan dari tanggal 8 sampai hari ini jam 10 itu ada 11.000 percakapan terkait dengan kasus ini, di mana engagementnya tuh cukup besar. Ya ini 1,2. Bagaimana sebuah misteri kematian yang sangat di luar dugaan ekspektasi netizen. Di mana media itu dalam 2 hari sampai 3 hari itu bicara terkait sama kepala yang dilakban. Kemudian dia naik lagi terkait sama CCTV, kemudian terkait lagi pada gorden yang terbuka gitu. Dan situasi itu terus menerus dia memuncak
sampai hari ini Jadi ibarat ini sampai sekarang belum ada jawaban. Netizen ini seperti seperti detektif Conan lah ya, mencari-cari sendiri, menerka-nerka sendiri begitu Bang Jul, karena gemes aja nih Mas Julius bahwa kok nggak diungkap-ungkap sampai dengan sekarang. Ya, jadi saya coba bawa kita berpikir sederhana dulu, Audrey ya. Polisi melakukan pemeriksaan. Ini konteksnya sudah pasti penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, berdasarkan KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Tidak boleh di luar daripada itu. Yang artinya membantah juga kekhawatiran soal keributan netizen, itu nggak boleh jadi pertimbangan. Kekhawatiran ekspektasi orang yang meributkan, kekecewaan untuk please all the people who comments on this case, itu nggak boleh ada. Satu. Yang menjadi mandat utama Polri dalam kasus ini, saya juga berharap Kompolnas memperhatikan itu, jangan yang ada di luar itu. Ini tahapnya apa? Penyelidikan. Pak Kapolri sudah menyatakan berkali-kali ini penyelidikan. Apa arti penyelidikan? Serangkaian tindakan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa. Pertanyaan saya, ini sudah dijawab belum? Peristiwa apa? Belum dijawab. Sibuk dengan kondisi jenazah, menunggu hasil forensik, menunggu ini itu. Kan jangan itu dicicil-cicil. bagian dari rangkaian penyelidikan. Serangkaian itu tidak boleh dipotong-potong. Oke. Kalaupun mengatakan, oh tidak boleh ini memberikan ini nanti ribut yang dijelaskan oleh Mbak Herlambang tadi, nanti ribut apa netizen, komentar ini segala macam. CCTV-nya dirilis. Oh oke. Oke kalau gitu. Terbantahkan. Makanya saya katakan sebelum kita bercerita tentang, kalau saya lihat polis lain itu mempersempit definisi dari penyelidikan. Dia hanya polis lain di kamar. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan bahwa hilangnya nyawa korban tidak di dalam kamar, di luar? Nah kalau gitu pertanyaannya yang tadi juga ditanyakan oleh Mas Julius, Pak Yusuf, kenapa kalau misalnya tidak diungkap sampai dengan sekarang, minimal lah update-nya terbaru, kenapa CCTV-nya juga pelan-pelan diungkap, jadi membuat kita juga seperti menerka-nerka sendiri nih. Gimana Pak Yusuf? Baik, kalau khusus untuk beredarnya CCTV itu tentu menjadi catatan yang kita perlu klarifikasi ya. Yang paling utama tadi dijelaskan bahwa ini penyelidikan. Kita akan mengandut dominan ya, due process model di dalam sistem peradilan pidana kita, walaupun ada campuran criminal control model. Due process model itu ya proses itu. Nah artinya tadi bahwa ada fakta di hasil olah TKP. Apa saja yang ada di TKP itu tentu itu bagian fakta-fakta dikumpulkan dan dianalisis oleh penyelidik. Nah, ada fakta jenazah. Itulah akan menjadi serangkaian yang bisa dijelaskan dalam peristiwa apa yang sebenarnya. Lakban misalnya. Apakah benar lakban itu dililitkan sendiri oleh korban? Apakah ada orang lain? Bagaimana suasana TKP di kamar itu, apakah ada kerusakan? Oke, berarti Anda sendiri... Kamar mandi di dalam atau Jadi, tidak, itu begini. misalnya seperti itu. Nah, terus bisa juga dilakukan secara saintifik, ditemukan satu benda apapun yang itu membutuhkan pemeriksaan DNA. Tapi tadi Mas Julius bilang katanya tadi lambat. Ini yang saya katakan, ini bertentangan dengan mekanisme penyelidikan. Makanya ini yang lagi ribut-ribut KUHP juga harus memperhatikan kasus ini. Apakah gagasan KUHP sekarang bisa diterapkan oleh penegak hukum atau tidak? Perlu koordinasi dan pengawasan oleh jaksa, oleh hakim atau tidak? Kita bisa lihat dari kasus ini. Satu, penyelidikan kita dalam kerangka due process of law, dia harus menggunakan metode induktif, bukan deduktif. Ketika kita katakan apa yang terjadi di kamar, toiletnya bagaimana, kamar mandinya bagaimana, lakbannya bagaimana, itu sudah menggunakan metode yang namanya deduktif. Karena dia sudah menyimpulkan bahwa peristiwa itu terjadi di dalam kamar. Siapa yang bisa memastikan? Karena ada beberapa alat-alat yang bisa digunakan untuk membunuh orang, termasuk toksifikasi, meracuni orang lain, yang efektif berjam-jam setelah dia diracuni. Bisa jadi artinya harus memperlebar. Oh jelas harus. Makanya tadi saya katakan serangkaian untuk mencari menemukan suatu peristiwa. Kita tidak mencari peristiwa, kita tidak tahu sejak dia bangun pagi, dia berangkat kerja kemana, sampai ke mall, pulang ke kosan, buang sampah dan segala macam. Peristiwa itu tidak pernah dijelaskan. Makanya saya katakan sebelum kita menuju kamar itu, jelaskan dulu kepada publik bahwa rangkaian ketika dia bangun pagi beraktivitas, ini tidak mengindikasikan sebuah tindakan-tindakan atau sebuah peristiwa pidana. Sehingga ini tidak masuk ke dalam lingkup penyidikan. Stop di situ. Baru dia ke hilir. Apa yang terjadi di kosan, apa yang terjadi di kamar. Kita ribut di kamar, itu sudah di ujung. Artinya metodenya salah. Benarkah metodenya salah Pak Ito? Yes. Jadi begini Mbak,
kita tentunya perlu memahami ya, namanya terminologi peristiwa. Tanpa peristiwa, polisi tidak akan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Ya, tanpa adanya peristiwa nggak mungkin dong. Kemudian pada saat proses penyelidikan, di sini polisi harus mengedepankan hak asasi manusia, melindungi privasi seseorang yang tidak boleh diberikan kepada umum. Ini masih dalam penyelidikan. Kecuali kalau sudah naik ke penyidikan. Nah sekarang kalau yang dikatakan Mas Julius tadi, undang-undang itu dijabarkan dengan Perkap, ya peraturan Kapolri untuk manajemen penanganan tindak pidana. Di sana ada SOP-nya. Nah sekarang yang kita pertama kali harus lakukan penyelidikan adalah di TKP. Di TKP, jadi TKP itu yang dikatakan harus dari kamar dulu. Dari kamar dulu nanti berkembang keluar. Kan tadi di keluarga kita bilang kan terakhir komunikasinya pada saat salah satu di mall, habis belanja katanya. Nah itu kan sekarang di kamar. Kemudian nanti kan juga harus ditelusuri dari mana? Dari CCTV. Harus ditelusuri dari pembicaraan misalnya HP. HP ini Fakta bisa saja ya jejak digital. Ini bisa diambil dari mungkin 1 bulan ke belakang sampai dengan kematian ya. Di sana dilakukan penelusuran incoming dengan outgoing. Siapa-siapa yang menelpon di profiling satu-satu. Demikian pula buat orang-orang yang dicurigai. Tapi ini semua masih harus tidak boleh untuk kepentingan publik karena tadi dalam penyelidikan kita betul-betul. Berarti ini artinya memang bukan lambat, memang hati-hati. Ya itu prosesnya demikian, Mbak. Demikian. Oke, dokter, kalau kemarin pada saat merujuk pernyataan terakhir dari Pak Ade Ari bilang bahwa jenazah atau korban ini atau jenazah ini masuk dalam bukti platinum alias bukti utama. Kenapa bisa disebutkan seperti itu? Ya, karena begini, pertama mati itu adalah manusianya. Manusia ini siapa? Kalau nggak ada manusianya kan nggak ada kasus. Oke, artinya korbannya sudah ada. Korbannya ada. Terus dari manusia ini atau yang korban ini kita bisa tahu atau kita harus cari tahu meninggalnya kenapa. Jadi kita harus cari sebab mati, mekanisme mati, dan bagaimana dia atau latar belakang apa yang membuat dia mati, atau manner of death tadi itu. Selanjutnya adalah waktu kematian, ya, waktu kematian, perkiraan saat kematian kita sebutnya gitu, perkiraan saat kematian. Karena itu jadi penting untuk menentukan nanti ada nggak orang-orang lain di sekitar itu yang bisa terkait dengan kita sambil lihat ke CCTV atau di belakang juga ya, ini pada saat detik-detik sebelum korban ini meninggal ya, meskipun itu kita juga tidak tahu nih waktu pasti jam berapa meninggalnya, kemudian tapi ini adalah rekaman terakhir. Ini nampaknya tidak ada yang spesial alias biasa-biasa saja. Tadi kan membuang sesuatu ya Mas Reza ya. Tapi kemudian pada saat balik lagi tadi kan kerahnya masih menggunakan terkancing. Pulangnya ini tidak gitu. Ada Ya, saya tidak bisa memberikan komentar terkait dengan gestur, terkait dengan ekspresi mikro, ekspresi makro, itu di luar bidang saya. Oke, tapi saya apa tidak yang bisa memberikan tafsiran apapun terhadap gerak-gerik almarhum. Tapi kita nggak tahu loh Mbak, ini terkancing atau tidak kan nggak kelihatan. Oh oke. Karena dari belakang. Ya dari belakang. Aha. Oh berarti artinya ini, tapi kalau dilihat sebenarnya ini memang rekaman yang menunjukkan bahwa, nah kita lihat lagi ya, yang ini adalah bukti yang tanda tanya nih. Katanya istri meminta bahwa si penjaga ini, Mas Julius, bahwa yang diminta ini untuk melihat ya. Sebenarnya kalau kita lihat netizen ini ramai diperbincangkan bahwa, loh kayaknya ada yang nggak biasa nih dari penjaga kos ini. Apa yang Anda lihat? Ini yang saya katakan tadi, oke, betul kita mau berangkat dari titik di mana jasad itu ditemukan. Tapi ingat, ketika di TKP itu ada pihak lain, maka TKP berupa kamar itu menjadi diperluas. Ini yang belum bisa dijelaskan dan ini yang menjadi keributan sampai lampu mati nyala otomatis karena gerakan segala macam itu diributkan. Kenapa? Karena ini belum dijelaskan. Gitu. Apakah faktor-faktor eksternal di luar kamar tadi mempengaruhi peristiwa di dalam kamar? Kenapa kita berasumsi kayak gitu? Seperti apa faktor eksternalnya? Wah, bisa jadi dalam CCTV netizen meributkan adanya selisih waktu, itu satu. Oke, kita balik lagi ke CCTV ya. Terus? Yang kedua, Audrey, ada juga segi pencahayaan dan angle yang berbeda. Ya. Itu dua. Oke, sebentar. Berarti tadi pencahayaan ini gelap ya? Yes. Nah, yang ketiga ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, ini kalau sudah dinyatakan ini sebuah TKP lalu ada CCTV segala macam, apakah dicek CCTV kanan kiri untuk memastikan ketika dia keluar dia terlihat adakah interaksi, adakah orang yang melakukan sesuatu atau tidak. Nah ini kan jadi banyak pertanyaan. Kenapa? Tadi saya katakan kalau dia tidak mau mencicil-cicil, dia menunggu hasil final demi ketepatan tadi, maka jangan cicil-cicil seperti ini.
Karena jangan dia tidak dicicil. menjelaskan. Ya kan? Malah tanda Logikanya tanya begitu. jadinya ya? Logikanya begitu. Dia Oke. tidak mau ada spekulasi, dia tidak mau cicil-cicil, dia mau once and for all final. Tapi kenapa keluar-keluar seperti Oke, ini? kenapa ada tujuannya nggak Mas Yusuf ketika dicicil-cicil ini? Nah, kalau kami memantaunya, ini kan harus komprehensif penyelidikannya. Apapun peristiwanya, penyidik sudah siap dengan katakanlah kesimpulannya bahwa ini peristiwa pidana. Beban penyidik harus mencari siapa pelakunya. Oke. Maka rangkaian penyelidikan itu, fakta-fakta yang dikumpulkan, karena sekarang ini kita dunia dalam teknologi informasi, ada fakta digital. Di luar kamar pasti sudah diperiksa, ada CCTV berapa di Nah, itu. sebentar, itu Mas Yusuf misalnya. kita lihat lagi. Kalau tadi kan dilihat CCTV-nya ya, Mas Reza mungkin juga bisa kasih pandangan. Nah, ini adalah ruangan kamar ya, karena kan memang diminta katanya untuk melihat. Tapi pada saat tadi sebelumnya Mas Reza, ini juga dilihat bahwa kepotong ini Time-nya, waktunya. Ya, saintifik. waktunya. Time frame. Time frame. Apakah ini frame-nya masuk logika nggak? Oh, jelas, time frame ini terpotong dan jangan lupa lampunya juga nggak nyala. Kalau saya ingin mengatakan begini, ya saya khawatir bahwa kemudian yang terjadi diistilahkan sebagai bias konfirmasi. Kita menaruh prasangka A, B, C dan seterusnya karena kita sudah dikunci pada anggapan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Sehingga gerak-geri itu ditafsirkan sebagai maaf. Oh ini Termasuk seperti ini ya? gerak-geri orang yang sedang bersekongkol, yang Oke. barangkali sudah melakukan ini dan itu dan seterusnya. Itu yang saya sebut tadi sebagai bias konfirmasi. Bagaimana kemudian orang mencocok-cocokkan data yang sesungguhnya amat sangat terbatas itu dicocok paksakan dengan keyakinan yang Karena gini, Mas. terlanjur muncul di kepalanya. Gitu. Oke, karena gini Mas Reza, karena kan banyak yang bertanya juga kalau misalnya memang mau tahu keadaannya Arya Daru di dalam, kenapa tidak ketok saja? Oh, tidak sederhana ini tengah malam buta dan tugas dia adalah sebatas penjaga kos. Apa Sebetulnya- kita bisa mutlak mengatakan setiap orang perilakunya akan seragam, diminta untuk mengecek kondisi kamar pada jam tersebut, semua orang memilih akan mengetuk atau tidak mengetuk sama sekali? Tidak lah. Kita yakin bahwa yang namanya individual, perbedaan individual itu pasti ada. Dan satu lagi mungkin ya, rekaman CCTV ini itu yang beredar di publik. Ya. Yang utamanya adalah yang ada di kepolisian. Ya. Apakah hanya sepenggal ini? Itu mungkin Kompolnas bisa menjawab. Lengkapnya seperti apa atau emang lebih banyak? Kalau saya bilang justru CCTV ini jadi bagian yang menjadi kunci, salah satu kunci. Kenapa? Nah, kalau kita bicara orang lain tentunya kalau CCTV ini lebih panjang durasinya yang lengkap maksud saya itu kelihatan kok orang ada yang masuk, ada yang keluar, jam berapa, kapan, dan selanjutnya setidaknya juga itu menjadi bagian analisis ya. Kalau kita bicara ada orang lain, dia bagaimana keluarnya? Itu kan terkunci dari dalam katanya kalau izin, kalau memang benar seperti itu katanya terkunci dari dalam. Apakah dia bisa mengunci dari luar ke dalam? Apakah dia udah menyiapkan jendelanya keluar? Kalau itu dia meluar jendela harusnya kan kelihatan dari CCTV ini. Jadi Ya. jadi kelengkapan pengalaman CCTV-nya. saya ya melengkapi dari Pak Dokter. Kita dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan tidak hanya satu waktu sempit. Jadi misalnya nanti dicari apakah siapa yang pernah berkunjung ke kamar Nah, ini salah korban. satunya dikunjungkan. Nah, misalnya, bukan. Misalnya sebelum kejadian sebelum, ini, oke. apakah siapa kan ada di Oke, catatan. aha. Kemudian yang kedua adalah yang penting alibi. Alibi tadi dikatakan oleh Pak Reza, kita tidak bisa prejudice ya orang begitu kita anggap demikian. Nah, orang karena itulah ini menjawab Mas Julius bahwa tidak mungkin kita menyampaikan satu kesimpulan yang sepotong-sepotong yang justru akan menimbulkan spekulasi. Nah, bukankah yang seperti ini tampilan CCTV yang sepotong-sepotong ini bukannya menimbulkan spekulasi liar di kalangan masyarakat? Usai jeda nanti Bapak-Bapak dan Ibu akan menjawab, tetap bersama kami di Dua Arah.